Baiklah, kami dari kelompok kelas B Praktikum Keamanan Cyber akan mempresentasikan tugas 3 atau mendemokan live demo tugas 3 eh, mengenai praktikum keamanan cyber. Jadi sebelumnya perkenalkan diri kami, nama saya Rafael Sendo dengan NIM 2102110600105. Dan perkenalkan juga nanti akan teman kami akan memperkenalkan diri mereka. Baik, perkenalkan nama saya Jonathan Andreas Pangkei dengan NIM 2102101060017. Untuk selanjutnya silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Gabriel Eden Rompas dengan NIM 2102111060260. Baiklah, kita masuk ke dalam tugas. Jadi di sini kita masuk ke lab yang pertama yaitu lab working with text file in the CLI. Jadi di sini kita masuk ke part yang pertama di mana graphical text editor. Di sini kita disuruh pertama-tama membuka eh, CTE from GUI dari VM. Jadi kita buka. Di sini saya sudah login CyberOps VM menggunakan user analyst dan password CyberOps. Kemudian di sini disuruh membuka eh, application CyberOps baru SCETE application CyberOps. Nah, di sini sudah terbuka. Kemudian kita disuruh jadi CTE ini simple but include a few important feature. Jadi ada banyak feature di dalam fitur yang penting. Jadi dalam main work area-nya kita disuruh ketik atau eh, copy paste teks teks di bawah ini. Oh, dari bawah sini maaf. Kemudian kita paste ke CTE ini. Maaf. Kami ada mengalami kendala sebentar. Nah, jadi tadi sudah sampai di membuka CTE, kemudian kita disuruh untuk mengetik mengetik eh, ini yaitu space is big, space, aduh, nah, space is big, really big. You just won't believe. Oh, it's huge, huge, my book.
Willingly. It is, I will, you will, uh, s- not yes, yes, yes. Ya, sudah selesai. Kemudian kita klik file, kita klik file, klik file, kemudian save, file save. Kemudian notice that, jadi kita disuruh men-save namanya yaitu space titik txt. Dan, uh, dan klik save. Sudah, kemudian close uh, close the CTE dengan menekan X. Kemudian buka kembali CTE, kemudian kita reopen, kemudian search the newly save. Di sini kita tidak menemukan, jadi could you immediately find the space txt. Jadi di sini kita tidak menemukan space file yang kita save tadi yaitu space titik txt. Itu dikarenakan pada all source ini kita harus ganti menjadi all files. Baru kita bisa menemukan space.txt. Nah, di sini dibilang eh, event kita sudah buka tapi space txt tidak muncul. Ini karena ada extension yang tidak bisa melihatnya. Jadi kita harus mengganti all file untuk ini. Jadi kita sudah disuruh select, open it. Jadi select, baru kita open. Ya, sudah terbuka. Kita close. Kemudian kita disuruh membuka, step 2 disuruh membuka OpenCTI dari terminal. Di pertama, kita buka terminal terlebih dahulu. Kemudian type ls to see the content of the current directory. Nah, di sini ada file desktop, download, dan lain-lain. Kemudian eh, kita akan notice ada space txt juga. Di sini berarti eh, kita tidak provide path information to open the file. Jadi di sini kita ketik site space titik txt, open the site. Sudah terbuka. Kemudian notice that while CTE is open on the foreground, the terminal used to launch is still open in the background. In addition, notice that terminal used to launch CTE no longer display. Jadi di sini terminal masih terbuka juga, tidak tertutup.
Kemudian why the prompt is not shown? Karena terminal sedang menjalankan CTI. Oleh karena itu tidak dapat menerima perintah. Jadi ini tidak bisa menerima perintah. Yang di sini disuruh close the this instance of CTI by, jadi kita close dulu. Kemudian, nah di sini sudah bisa memberi perintah lagi. Kemudian eh kita disuruh meng-close CTI saja. Kemudian kita masuk part 2 yaitu command line text editor. Di sini em, kita disuruh membuka terminal window. Kemudian kita disuruh ketik nano space ketik txt. Nano space ketik txt. Ya, di sini terbuka. Nano will launch and automatically load the space text.file. Uh, jadi di sini what character does Nano use to represent that a line continues beyond the boundaries of the screen. Jadi di sini ada uh, tanda lebih besar. Jadi ada tanda lebih besar dan tanda dolar tergantung pada versi Nano. Mungkin karena ini versi Nano yang terbaru, jadi eh, di sini sudah tidak menggunakan ini lagi, tanda lebih besar dan tanda dolar. Jadi as shown on the bottom shortcut line, di sini ada Ctrl X untuk kita bisa gunakan untuk keluar dari Nano. Dan kita coba Ctrl X, ya terkeluar. Tapi kalau di petunjuk dibilang kalau Nano will ask again, apakah kita akan keluar atau tidak. Tapi tadi saya menekan Ctrl X, dia langsung terkeluar sendiri. eh jadi agak ada sedikit sedikit perbedaan. Kemudian untuk control nano, you can use control alt escape or the meta key. The meta key is the key on the keyboard with Windows or Mac logo. Ya begitu. Kemudian di sini kita mungkin bisa membuka lagi. Kita bisa control alt atau escape. Ini command line ya. Nah, exit saja. Navigation in Nano is very user friendly. Use the arrow to move around the file. Page up and page down can be used to skip forward or backward. Spend some time with Nano and its help screen. To enter help screen, press Ctrl G. Jadi untuk buka help screen, klik tekan Ctrl G. Nah ini untuk apa? Ya, help screennya eh sudah terbuka. Kemudian eh, kita keluar saja. Oke. Kemudian kita lanjut part 3 working with configuration file. Di sini step pertama locating configuration files. Yaitu yang pertama use the ls command. Kita menggunakan ls minus 1 minus l. Kemudian kita enter. Maaf. Nah, di sini sudah muncul seperti di petunjuk. Dia
akan memunculkan seperti eh, contoh pada petunjuk. Kemudian kita disuruh use maaf, ls garis LA. Enter. Di sini terbuka juga hidden file yang tersembunyi. Jadi ini file yang biasa. Kalau ini sudah file dengan file yang tersembunyinya juga. Kemudian di sini kita use add comment. Jadi kita add, kemudian titik bash versi. Nah, sudah muncul seperti pada petunjuk, sama hasilnya. Kemudian while configuration files relate to user home, jadi kita disuruh menggunakan ls c. Nah, di sini sudah muncul direktori, banyak direktori seperti pada contoh ini. Kemudian kita disuruh mengetik, ini membuka secara spesifik konten, yaitu dengan get isi bash titik bash versi. Oke, sudah terbuka, sama lagi hasilnya. Kemudian sini tertulis why are user application configuration file save in the user home directory and not under etc with all the other system wide configuration file. Jadi karena pengguna biasa tidak memiliki izin untuk menulis ke etc. Kemudian kita lanjut editing and saving configuration. S di sini pertama-tama kita disuruh membuka CTI teks dulu ini, buka CTI kembali.